Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Radiatul Fadia, Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Muhammad Salih SSosi MPD. Adapun tokoh pemikiran Islam yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini ialah Pemikiran Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Didirikan 18 November 1912 Masehi atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan. Adapun konsep pemikiran pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah menggunakan konsep pendidikan dengan model integral, di mana beliau memadukan pendidikan sekuler dan pendidikan agama, bukan mendokotomikan keduanya. Konsep pendidikan integral itu menjadikan bukti bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang yang terbuka dalam pemikirannya terhadap hal-hal yang baru, berwawasan luas, dan mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Adapun beberapa bukti adalah keinginan serta dorongan agar murid serta pemuda Muhammadiyah di saat itu bisa menjadi dokter, master, insinyur, dan profesional. Seperti perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah pada masa sekarang berbeda dengan masa mendatang. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh dalam menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Konsep pemikiran Islam itu sendiri menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan berisi tentang kurikulum pendidikan. Di antara kurikulum pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mendirikan madrasah dengan bahasa Arab sebagai pengantar pengajaran. Lalu, dalam mengembangkan pendidikan Islam, Muhammadiyah selalu mengikuti dua sistem. Pertama, sekolah yang mengikuti pola gubernemen yang ditambah dengan pelajaran agama. Kedua, mendirikan madrasah yang lebih banyak mengajar ilmu agama. Pada sistem pertama, guru-guru pribumi dilibatkan dalam sekolah itu sebagai tenaga pengajar dengan silabus modern yang memasukkan pelajaran umum dan agama yang berdasarkan bahasa Arab dan tafsir. Keterkaitan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam di era modern ini juga dapat dilihat dari cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Terdapat 7 kerangka pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, ulama adalah orang yang berilmu dan hatinya hidup kreatif serta mengembangkan ilmunya dengan ikhlas. Jiwa ikhlas dilukiskan sebagai seseorang yang mengerti hakikat hidup dan dunia, sehingga ia tidak takut menghadapi mati, justru selalu ingat mati. Yang kedua, untuk mencari kebenaran, seseorang tidak boleh merasa benar sendiri. Oleh karena itu, orang tersebut harus berani berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, walaupun dengan orang atau golongan yang bertentangan dan beda pendapat. Dan yang ketiga, bersedia mengubah pikiran dengan sikap terbuka. Sikap demikian menjadi seseorang selalu berusaha memperbarui, memikirkan, dan menyelidiki tindakan dan pikiran yang sudah biasa dilakukan. Orang yang bersikap terbuka tidak akan mengikatkan diri kepada tradisi dan rutinitas. Keempat, dalam mencapai tujuan hidup, manusia harus bekerja sama dengan mempergunakan akal.
kelima, cara mengambil keputusan yang benar harus dilakukan dengan kesediaan mendengarkan segala pendapat, berdiskusi, membandingkan, serta menimbang kemudian memutuskan sesuai akal pikiran. Yang keenam, berani mengorbankan harta benda dan jiwa untuk membela dan menegakkan kebenaran. Dan yang ketujuh, mempelajari teori-teori pengetahuan dan keterampilan melalui proses. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.